Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami siswa SMA Negeri 1 Pamotan kelas 12 IPS 2, tepatnya kelompok 3 yang berjumlah 6 orang. Nama saya Saskia Hirlida Zulfa. Nama saya Siti Nurjana. Nama saya Syamsul Anwar. Nama saya Sedindra. Nama saya Sani Rahmadini. Nama saya Sena Rahmawati. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang Bapak. Pertama, kegiatan kami ini adalah bagian dari pembelajaran penelitian sosial, tepatnya pada mata pelajaran sosiologi pada materi konflik sosial dan integrasi. Kedua, mohon izin menyampaikan bahwa praktik penelitian sosial dalam bentuk wawancara ini akan kami dokumentasikan dalam bentuk foto, audio, dan video. Ketiga, proses pembelajaran ini akan kami gunakan dalam menyusun tulisan artikel dan video dokumenter. Ya, terima kasih adik-adik semuanya. Ini dari SMA N1 berjumlah 6 anak. Pada siang hari ini, sebelum saya menjawab pertanyaan dari adik-adik semuanya, saya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya AKP Al-Sutikna. Jabatan saya sebagai Kapolsek di Pamotan, kemudian saya didampingi oleh Pak Aibtu Sutrisno selaku KSPK Polsek Pamotan. Silakan dari adik-adik apa yang nanti ditanyakan ya, karena untuk kepentingan pendidikan ya. Yeah. Pendidikan di sekolahan, pengetahuan di sekolahan, silahkan nanti akan saya jawab. Ya, monggo silakan. Akhir-akhir ini kan marak gitu ya, Pak, anak-anak muda yang pakai knalpot grong gitu. Ya. Jadi kita mengambil tema tentang adanya Knalpot racing atau grok. Tentang adanya pemakaian knalpot racing atau brong ya. Ya. Terus yang ditanyakan Apa yang melatar belakangi para remaja menggunakan knalpot racing? Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah yang melatar belakangi kenapa sekarang itu anak-anak terutama remaja menggunakan knalpot racing atau brong ya. Ya. Jadi begini, beberapa keterangan dari anak-anak yang pernah di kita kena razia di jalan, kena operasi ya. Kemudian anak-anak ini menggunakan knalpot racing atau knalpot brong, yang knalpot yang berbeki telinga itu ya. Itu kita tanya kenapa kok pakai knalpot yang bunyinya keras atau brong. Jawabannya, jadi dia seakan-akan itu untuk menunjukkan jati diri ya, ini loh aku canom, ini loh aku anak remaja pakai knalpot yang brong yang keras supaya diperhatikan oleh banyak orang, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan jati diri mereka, seperti itu ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai maraknya penggunaan knalpot racing di masyarakat? Ya, begini, kalau tanggapan dari kepolisian tentu karena ini kan melanggar aturan ya, karena kendaraan itu ada standar ya, semua sudah ada standarnya. Standar kendaraan sepeda motor itu diantaranya harus ada spion, harus standar, ada rating standar, knalpotnya pun standar. Nah sekarang kalau knalpotnya diganti dengan knalpot racing yang brong seperti itu, tentu kan akan mengganggu oleh masyarakat atau pemakai jalan yang lain. Nah, tanggapan saya ini tetap ini ada melanggar ya, mengganggu masyarakat lain ya, atau mengganggu pengguna jalan lain ya. Nah, masyarakat yang menggunakan
kendaraan yang lain. Itu sangat terganggu seperti itu. Kan jika knalpotnya udah disita, udah ditangkap gitu ya Pak, pengurusan sanksinya gimana? Jadi begini, untuk anak-anak remaja yang kena razia karena menggunakan knalpot racing atau brong, itu kita berikan peringatan. Kita berikan peringatan sampai dengan diberikan seperti tindakan tilang ya. Karena tadi kenapa kok knalpot brong itu bisa ditilang atau diberikan sanksi? Karena tadi dia menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan standar tadi. Karena tidak standarnya knalpot itu diganti tidak sesuai dengan standar sepeda motor yang aslinya. Seperti itu ya. Jadi sanksinya bisa diberikan sanksi teguran dulu ya, untuk mengganti dengan knalpot yang asli ya, dan diberikan sanksi sampai dengan tilang tadi. Seperti itu. Mengapa peraturan larangan penggunaan knalpot bising diterapkan oleh pemerintah? Ya diterapkan, sebenarnya penerapan aturan ini bukan khusus untuk knalpot brong atau knalpot racing atau knalpot yang bising ya. Jadi memang aturan itu kan ada aturan di Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, yaitu tentang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar ya, tidak sesuai dengan standar tadi saya jelaskan. Jadi bukan hanya khusus untuk knalpot, tetapi semuanya kendaraan yang spionnya tidak pakai standar, tidak pakai rating yang standar, rodanya kecil tidak pakai standar, semuanya dikenakan sanksi seperti itu ya. Jadi sanksi ini tidak diberlakukan untuk knalpot racing saja, tetapi semuanya ya, semua perlengkapan kendaraan yang tidak dilengkapi sesuai dengan kelengkapan kendaraan yang tidak standar, tentu kita akan memberikan tindakan seperti itu. Itu knalpotnya disita atau cuma ditilang saja? Knalpot itu ya kita tidak melakukan penyitaan ya. Knalpot itu kita sarankan dari pihak anak-anak tadi untuk mengganti. Jadi kita motor dibawa ke kantor, dilakukan penilaian. Ketika akan mengambil kendaraan tadi untuk bisa mengganti knalpot yang asli, gitu ya. Nah, itu sukarela ya, untuk kendaraan, untuk knalpot itu misalnya setelah diganti diserahkan kepada polisi juga ada ya. Ada yang tidak diserahkan ke polisi tapi dengan catatan tidak digunakan lagi, tidak dipakai lagi, seperti itu. Untuk kebisingan knalpot itu biasanya berapa ya maksimalnya? Wah, ini untuk ukuran kebisingan knalpot ini bagian dari Sat Lantas ya yang mengetahui ya untuk kebisingan knalpot itu ya. Jadi kita belum bisa menjelaskan ukuran kebisingan daripada knalpot ya. Standarnya ya, belum tahu. Standarnya ini yang tahu dari bidang Sat Lantas ya. Kalau alat yang digunakan biasanya itu namanya alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan. Ini sampai saat ini kalau di Polsek tidak ada ya. Mungkin di Polres pun juga belum ada ya alat kebisingan. Karena apa? Karena knalpot bising atau knalpot brong itu kan yang membuat dari pabrikan ya. Jadi yang mengetahui ukuran-ukuran dari kebisingan, terus alat dan segala macam dari pabrikan yang membuat itu. Tapi sampai sekarang ini, sampai saat ini Polsek belum punya alat seperti itu. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini dari knalpot bising ya. Jadi dampak yang ditimbulkan dari knalpot bising ini tentu banyak sekali, diantaranya mengganggu masyarakat pengguna jalan lain, mengganggu masyarakat kanan kirinya, kemudian tadi bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk balapan liar dan segala macam. Akibatnya nanti akan merugikan daripada si pengendara, seperti itu. Bagaimana penyelesaian masalah sosial ini oleh aparat hukum, Pak? Seperti kepolisian. Ya, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita memberikan sosialisasi ya, melalui kalau yang di sekolah-sekolah, terutama di
kelas-kelas yang sekolah yang SMA yang sudah bisa memakai kendaraan sepeda motor, kita selalu memberikan sosialisasi agar dalam mengendari sepeda motor itu tertib, berlalu lintas, kemudian gunakan kendaraan yang standar, baik itu spion, rating, knalpot ya. Kemudian kita juga memberikan himbauan-himbauan di warga masyarakat pada saat ada perkumpulan masyarakat dari polisi ya, memberikan himbauan-himbauan kepada seluruh warga masyarakat untuk sama-sama mematuhi ya penggunaan kendaraan sepeda motor yang standar ya, tidak boleh menggunakan kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan aturan, contohnya seperti knalpot brong, knalpot racing. Nah ini nanti akan dilakukan, kalau sampai terjadi akan dilakukan tindakan peneguran dan penerangan seperti itu. Mungkin nanti di SMA Pamotan bisa diadakan sosialisasi seperti ini. Ya, bisa nanti suatu saat nanti di Pamotan SMA kalau kita diundang, kita akan memberikan sosialisasi ya. Silakan dari adik-adik sini bisa menyampaikan ke Pak Kepala Sekolah, bisa membuat surat untuk dikirim ke Polres, misalnya ke Pak Kapolres untuk minta diadakan sosialisasi terkait dengan masalah berlalu lintas. Nanti ada dari Satlantas namanya Diaksa ya. Ya. Diaksa ya, nanti akan memberikan sosialisasi pengenalan ya terkait masalah lalu lintasan, termasuk penggunaan kendaraan yang bagus bagaimana, kemudian cara pengurusan surat-surat SIM dan segala macam itu bisa nanti ditanyakan seperti itu ya. Kalau begitu cukup Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Maaf apabila ada pertanyaan yang kurang, kata-kata yang kurang baik. Ya, sama-sama. Terima kasih adik-adik semuanya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan misalnya nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan bisa datang ke Polsek atau bisa melalui nomor telepon yang ada di Polsek ya. Ya. Terima kasih. Masih ada yang lain? Sudah. Makasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.